Kejutan besar, klub Australia siap angkut Marcelino Ferdinand. Sang maestro wonderkid timnas Indonesia akan gabung. Breaking news, terobosan gemilang. Timnas Indonesia melonjak di peringkat FIFA Juli 2024. Inilah perubahan besarnya. Breaking news, kabar mengejutkan. Shin Tae-yong siap kembali ke Indonesia pada 12 Agustus 2024. Apa agenda yang telah ia siapkan? Skandal menggemparkan. Vietnam terkejut dengan kemajuan timnas Indonesia. Inilah langkah drastis yang mereka siapkan. Ini baru top. Indra Syafri menghadirkan sentuhan Shin Tae-yong dalam timnas Indonesia U19. Apa rahasia hebatnya? Skandal kontroversial. Indra Syafri memohon supporter jangan buru-buru menilai timnas Indonesia U19. Apa yang membuatnya begitu yakin? Di luar dugaan, Indra Syafri tantang janji Jens Raven di timnas Indonesia U19. Gol perdana bukanlah segalanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Tak disangka, publik Vietnam terkejut dengan kemenangan telak timnas Indonesia atas Filipina U19. Apa yang membuat mereka begitu iri dengi? Rahasia kesuksesan Jens Raven. Bangga dan terpesona setelah cetak gol perdana untuk timnas U19 Indonesia. Apa yang membuatnya bahagia? Rahasia tersembunyi di timnas Indonesia. Nuansa jurus Pratama Arhan di kelompok umur. Apa yang membuatnya spesial? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Kejutan besar, klub Australia siap angkut Marcelino Ferdinand. Sang maestro wonderkid timnas Indonesia akan gabung. Jurnalis sekaligus pencari bakat asal Australia, Joey Lynch mengamati situasi Marcelino Ferdinand yang saat ini tanpa klub setelah dilepas oleh KMS Kadeinse. Menurut Joey Lynch, Marcelino layak direkrut oleh klub-klub di Australia karena pemain timnas Indonesia ini memiliki bakat yang besar dan masih sangat muda. Pernyataan ini disampaikan oleh Lynch melalui akun X pribadinya. Ia juga menyoroti bahwa mantan pemain Persebaya Surabaya ini tampil impresif selama Piala Asia, baik di level senior maupun U23. Perlu diketahui bahwa Marcelino Ferdinand, pemain Indonesia berusia 19 tahun, saat ini berstatus bebas transfer. Pemain yang tampil reguler dan mencetak gol di Piala Asia, tulis Joey Lynch. Klub-klub A-League atau Liga Australia bisa saja merekrutnya. Dia seorang pemain berbakat dengan potensi nilai jual kembali yang baik, tambah Joy. Namun menurut jurnalis Australia tersebut, ada satu hal yang bisa menghalangi klub-klub Australia untuk merekrut wonderkid timnas Indonesia ini. Meskipun berstatus bebas transfer, klub yang ingin merekrutnya harus membayar kompensasi kepada KMS Kadeinse karena usianya masih di bawah 23 tahun. Seseorang yang lebih tahu dari saya mengatakan bahwa akan ada pembayaran kompensasi pelatihan untuk mantan klubnya di Belgia karena dia masih di bawah 23 tahun. Kira-kira sebesar $14.000 AS atau sekitar 226 juta, kata Lynch. Sebuah halangan yang tidak diragukan lagi biaya kompensasi bagi banyak klub Liga Australia. Namun, kita bisa berharap, jelas Lynch. Breaking news, terobosan gemilang. Timnas Indonesia melonjak di peringkat FIFA Juli 2024. Inilah perubahan besarnya. Timnas Indonesia resmi mengalami kenaikan peringkat dalam ranking FIFA Juli 2024. Menurut update terbaru yang dirilis FIFA pada Kamis sore waktu Indonesia Barat, Timnas Indonesia berhasil naik satu posisi dari peringkat 134 menjadi 133 dunia. Meskipun tidak mengikuti pertandingan pada bulan Juli 2024. Kenaikan peringkat timnas Indonesia disebabkan oleh perhitungan baru FIFA atas kekalahan Kepulauan Solomon dari Selandia baru pada 18 Juni 2024, yang dihitung dalam ranking FIFA Juli 2024.
Keputusan ini terjadi karena laga tersebut sangat dekat dengan rilis ranking FIFA Juni 2024. Sebagai informasi tambahan, ranking FIFA Juni 2024 diterbitkan pada Kamis 20 Juni 2024, hanya 2 hari setelah pertandingan Kepulauan Solomon versus Selandia Baru. Akibatnya, Kepulauan Solomon mengalami penurunan drastis dalam ranking FIFA Juli 2024, turun 8 posisi dari peringkat 133 menjadi 141 dunia. Dampak dari perubahan ini, beberapa tim seperti Indonesia, Malaysia, Lituania, Kuwait, Latvia, Kepulauan Faroe, Burundi, dan Suriname mengalami kenaikan 1 posisi. Bagaimana dengan tim-tim papan atas? Timnas Spanyol sebagai juara Euro 2024 mengalami kenaikan 5 posisi dari peringkat 8 menjadi 3 dunia. Begitu juga dengan Inggris, runner-up Euro 2024 yang naik 1 posisi dari peringkat 5 menjadi 4 dunia. Kolombia yang menjadi runner-up Copa America 2024 naik 3 posisi dari peringkat 12 menjadi 9 dunia. Terakhir, Timnas Argentina sebagai juara Copa America 2024 semakin kokoh di puncak ranking FIFA. Breaking news, kabar mengejutkan. Shin Tae-yong siap kembali ke Indonesia pada 12 Agustus 2024. Apa agenda yang telah ia siapkan? Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan akan kembali ke Indonesia pada 12 Agustus 2024. Hal ini disampaikan oleh Shin Tae-yong sendiri. Selama berada di Korea Selatan, dia sempat sakit dan harus menjalani operasi. Saat saya tiba di Korea, tiba-tiba saya mengalami demam tinggi, kata Shin Tae-yong dalam wawancara dengan YouTuber Lee Gyeong-gyu. Saya harus pergi ke rumah sakit. Ternyata ada 4 liter cairan di pleura. Saya pergi ke rumah sakit tanpa banyak berpikir dan menjalani operasi selama 6 jam, ungkap Shin Tae-yong. Sekarang, Shin Tae-yong sudah sembuh namun terlihat lebih kurus. Dia mengungkapkan bahwa dia masih akan berada di Korea Selatan selama sebulan lagi dan akan kembali ke Indonesia pada 12 Agustus mendatang. Saya harus kembali pada 12 Agustus, jelas Shin Tae-yong. Shin Tae-yong kembali ke Korea Selatan setelah berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun berada di kampung halamannya, Shin Tae-yong mengaku tetap memantau perkembangan timnas Indonesia dan memikirkan strategi untuk putaran selanjutnya, bahkan selama masa pemulihannya. Skandal menggemparkan. Vietnam terkejut dengan kemajuan timnas Indonesia. Inilah langkah drastis yang mereka siapkan. Timnas Vietnam merasa khawatir dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia. Media Vietnam, Tan Nien melaporkan bahwa Vietnam kini merasa cemas karena Indonesia telah berkembang pesat. Belakangan ini tim Vietnam merasa resah dengan kemajuan pesat yang dimiliki Indonesia, tulis laporan Tan Nien. Tim negeri ribuan pulau ini sudah 3 kali mengalahkan Vietnam di turnamen besar, seperti Piala Asia 2023 dan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemajuan timnas Indonesia disebutkan karena sering mengikuti pertandingan atau turnamen internasional. Sebelumnya untuk mencapai kemajuan saat ini, Indonesia banyak berkompetisi di pertandingan internasional, tulis laporan tersebut. Timnas Indonesia bertemu banyak lawan berbeda, membantu pemain mereka berkembang secara signifikan. Vietnam tidak ingin tertinggal lebih jauh dari Indonesia dan berencana untuk melakukan satu langkah yang diharapkan dapat memajukan sepak bola mereka. Pada bulan September dan Oktober mendatang, skuad Golden Star Warriors akan mengikuti turnamen persahabatan melawan tim-tim kuat dari Asia, Eropa, dan Amerika Tengah. Pada FIFA Match Day September nanti, Vietnam berencana bertanding melawan timnas Thailand serta Rusia atau Panama. Sedangkan di bulan Oktober, mereka akan bermain dalam turnamen persahabatan melawan India dan Lebanon. Semua pertandingan tersebut termasuk dalam agenda FIFA, sehingga hasilnya dapat memengaruhi posisi mereka di peringkat FIFA. Pertandingan-pertandingan persahabatan ini juga membantu pelatih Kim Sang-sik untuk mengumpulkan para pemain dengan mudah menghindari keluhan dari klub lokal.
Dengan mengikuti turnamen persahabatan tersebut, Vietnam berharap dapat mengikuti siklus umum sepak bola dunia dan meningkatkan level permainan mereka. Bersaing dengan tim-tim kuat dari berbagai benua, diharapkan dapat membantu para pemain Vietnam mengumpulkan lebih banyak pengalaman dan keberanian, serta meningkatkan kualitas profesional mereka. Vietnam dan Timnas Indonesia akan bertemu kembali di babak penyisihan grup Piala AFF tahun 2024 yang dijadwalkan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Timnas Indonesia dan Vietnam tergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar, dan Laos. Sebelum tampil di ajang tersebut, tim asuhan pelatih Kim Sang-sik diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan baik agar tidak kembali kalah dari Indonesia. Ini baru top. Indra Syafri menghadirkan sentuhan Shin Tae-yong dalam Timnas Indonesia U19. Apa rahasia hebatnya? Timnas Indonesia U19 telah memainkan laga pertama mereka di Piala AFF U19 2024. Dalam pertandingan ini, pelatih Indra Syafri menggunakan formasi 3-4-2-1, mirip dengan formasi yang dipilih oleh Shin Tae-yong untuk Timnas Senior. Pada laga perdana ini, Indonesia bertemu dengan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo pada tanggal 17 Juli 2024. Garuda Muda tampil impresif dengan kemenangan 6-0 atas Filipina. Meskipun menang dengan skor telak dan tampil dominan, Indra Syafri memberikan catatan pada performa anak asuhnya. Ia menilai Donny Tri Pamungkas dan rekan-rekannya belum mampu tampil secara konsisten. Filosofi yang kita bangun di tim ini belum konsisten, kadang-kadang terlihat, kadang-kadang tidak. Saya pikir memang tim usia muda perlu waktu dan kesabaran, kata Indra Syafri. Indra Syafri menggunakan formasi 3-4-2-1 saat Timnas Indonesia U19 menghadapi Filipina. 3 pemain yang dipercaya menjadi bek tengah adalah Iqbal Gwijangge, Kadek Arel, dan Alvarez Buffon. Formasi yang digunakan oleh Indra Syafri mirip dengan yang dipakai Shin Tae-yong di Timnas Indonesia level senior. Tidak hanya dalam hal 3 back, tetapi juga peran wingback dalam menyerang. Selama ini, Indra Syafri dikenal fanatik dengan formasi 4-3-3. Di masa lalu dengan formasi tersebut, Indra Syafri populer dengan konsep bermain pepepa atau pendek-pendek panjang. Sementara itu, Shin Tae-yong sering menggunakan formasi 4-4-2 pada awal kariernya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Namun dengan banyaknya stok back tengah, ia mulai beralih ke formasi 3 back sejajar. Indra Syafri mengakui bahwa performa tim asuhannya masih belum optimal. Bukan hanya secara filosofi tim, tetapi juga kemampuan individu. Namun, ia berkomitmen untuk terus mengembangkan para pemain Indonesia U19. Saya akan kawal mereka dan secara kemampuan individu juga untuk terus meningkat, ucap Indra Syafri. Skandal kontroversial. Indra Syafri memohon supporter jangan buru-buru menilai Timnas Indonesia U19. Apa yang membuatnya begitu yakin? Pelatih Timnas U19 Indra Syafri meminta para supporter dan masyarakat sepak bola nasional untuk tidak memberikan penilaian negatif kepada Jens Raven dan rekan-rekannya. Menurut Indra Syafri, perjalanan Garuda Muda masih sangat panjang dan dukungan positif dari publik sepak bola Indonesia akan membantu mereka menjadi lebih baik. Saya harap semua masyarakat tidak cepat menilai para pemain ini karena proses mereka masih panjang dan semoga bisa konsisten, kata Indra Syafri setelah pertandingan. Dalam pertandingan melawan Filipina, Timnas Indonesia U19 meraih kemenangan 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Meski menang besar, Indra mengatakan bahwa permainan Timnas Indonesia U19 belum konsisten dengan skema yang telah diberikan. Namun ia akan terus mengawasi setiap pemain dan yakin kualitas individu mereka akan terus meningkat. Rencana permainan dan filosofi yang kami bangun untuk tim ini belum konsisten. Oleh karena itu, saya pikir tim usia muda perlu waktu dan kesabaran, ujar Indra Syafri. Meskipun demikian, Indra Syafri akan terus memantau setiap pemain dan yakin bahwa kualitas individu mereka akan terus berkembang.
Di luar dugaan, Indra Syafri tantang janji Jens Raven di Timnas Indonesia U19. Gol perdana bukanlah segalanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Pelatih Indra Syafri merasa senang dengan gol perdana Jens Raven. Sebelum pertandingan, Jens telah berjanji kepada Indra bahwa ia akan mencetak gol jika dimainkan. Timnas Indonesia U19 baru saja meraih kemenangan besar atas Timnas Filipina dalam pertandingan pertama grup A Piala AFF U19 2024. Kemenangan tersebut ditutup dengan manis oleh gol Jens Raven pada menit ke-87. Raven merayakan gol tersebut dengan sangat emosional karena ini adalah gol perdananya bersama Timnas Indonesia U19. Indra Syafri turut merayakan gol tersebut dari pinggir lapangan. Setelah pertandingan, Indra Syafri menyatakan kegembiraannya karena pemain Dordrecht U21 tersebut dapat menepati janjinya. Menurut Indra Syafri, Jens berjanji sebelum pertandingan bahwa ia akan mencetak 2 gol jika dimainkan. Indra Syafri bercanda bahwa ia akan menagih 1 gol lagi dari Jens. Tentu saya bersyukur Jens Raven hanya main sekitar 15 menit bisa bikin 1 gol, kata Indra Syafri dalam konferensi pers. Tadi sore dia janji kepada saya kalau dia dimainkan, dia akan cetak 2 gol. Nah, nanti masih saya tagih 1 gol, sambung pria asal Sumatera Barat itu sambil tertawa. Indra merasa cukup puas dengan performa striker jangkung tersebut. Meski begitu menurutnya, Jens masih butuh waktu untuk beradaptasi karena belum lama bergabung dengan Timnas Indonesia U19. Kami cukup puas tapi Jens Raven baru bergabung dan saya pikir perlu adaptasi dengan tim ini lebih banyak, ungkap Indra. Sementara itu, hasil kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U19 memuncaki klasemen sementara grup A. Skuad Garuda Nusantara memiliki 3 poin yang sama dengan Timnas Timor Leste U19, namun unggul dalam selisih gol. Tak disangka, publik Vietnam terkejut dengan kemenangan telak Timnas Indonesia atas Filipina U19. Apa yang membuat mereka begiru iri dengi? Masyarakat Vietnam mengejek kemenangan telak 6-0 Timnas Indonesia U19 atas Timnas Filipina U19 di Piala AFF U19 2024. Mereka menganggap Timnas Indonesia U19 hanya beruntung terhindar dari grup yang sulit. Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia U19 langsung ke puncak klasemen grup A dengan 3 poin. Timnas Timor Leste U19 juga meraih 3 poin setelah menang 3-2 atas Kamboja U19 di laga perdana grup A sehingga mengejar ketat posisi Indonesia. Setelah pertandingan tersebut, penampilan Timnas Indonesia U19 menjadi sorotan. Netizen beramai-ramai memberikan penilaian atas aksi pasukan Indra Syafri. Banyak yang memuji, namun ada juga yang mengejek, terutama dari sejumlah netizen Vietnam di media sosial. Masyarakat Vietnam menyebut Timnas Indonesia U19 hanya beruntung terhindar dari grup yang sulit. Akibatnya kemenangan besar dan mudah bisa diraih oleh Garuda Nusantara. Beruntung bagi mereka kali ini tidak satu grup dengan Vietnam dan Thailand. Jika tidak, mereka akan menuntut Vietnam dan Thailand ke AFC dan meninggalkan AFF. Fakta 2022 fans mereka mengancam pemain Vietnam karena bermain imbang dengan Thailand di pertandingan terakhir penyisihan grup dan membuat mereka tersingkir. Tulis akun Fubho dalam kolom komentar unggahan ASEAN Football. Turnamen yang diselenggarakan oleh orang Indonesia adalah lelucon yang paling menyedihkan. Kalian selalu mengambil bagian yang mudah dan menempatkan lawan Anda dalam kerangka waktu pertandingan yang sulit untuk menghancurkan lawan Anda. Tulis akun Tien Muo. Berbeda dengan Timnas Indonesia U19, Vietnam U19 tergabung di grup sulit pada Piala AFF U19 2024. Masuk grup B, Vietnam U19 harus menghadapi Australia, Laos, dan Myanmar U19. Rahasia kesuksesan Jens Raven. Bangga dan terpesona setelah cetak gol perdana untuk Timnas U19 Indonesia. Apa yang membuatnya bahagia?
Striker diaspora muda Indonesia Jens Raven berbicara setelah mencetak gol pertamanya untuk timnas U19 dalam pertandingan melawan Filipina di Piala AFF U19 2024. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut mencetak gol ke-6 pada menit ke-87 menyempurnakan kemenangan tim Merah Putih. Pelatih Indra Syafri memang menurunkan Jens Raven menjelang akhir pertandingan. Namun dalam waktu 15 menit tersebut, Jens berhasil memaksimalkan peluangnya dan mencetak gol. Setelah mencetak gol debutnya untuk timnas U19 Indonesia, pemain berusia 18 tahun itu mengungkapkan perasaannya. Jens Raven mengaku sangat bangga dan senang bisa bermain untuk timnas Indonesia. Ia terkesan dengan pengalaman pertamanya bermain di Indonesia, terutama karena atmosfer di Stadion GBT sangat luar biasa. Pertandingan pertamaku di Indonesia atmosfer luar biasa di Stadion GBT, ujar Jens Raven kepada awak media. Raven mengakui bahwa ia merasa gugup bermain di depan banyak supporter karena sebelumnya belum pernah bermain di hadapan begitu banyak orang. Meskipun gugup, ia merasa senang dan antusias. Sejujurnya sedikit gugup karena aku belum pernah bermain di hadapan begitu banyak orang, kata Raven. Namun, setelah berhasil mencetak gol, ia merasa sangat senang. Raven bahkan merasa merinding karena berhasil mencetak gol pertamanya untuk timnas U19 Indonesia, terutama di depan banyak supporter. Tapi aku sangat senang bisa mencetak gol pertamaku dalam 20 menit. Luar biasa, merinding, tegas Raven. Rahasia tersembunyi di timnas Indonesia. Nuansa jurus Pratama Arhan di kelompok umur. Apa yang membuatnya spesial? Seperti diketahui, jurus lemparan jauh Pratama Arhan yang menjadi andalan timnas Indonesia dan kini ditiru oleh timnas U16 dan U19 Indonesia. Di timnas U16 Indonesia, Fabio Aska diberi tugas untuk selalu mengambil kesempatan lemparan ke dalam. Aksi Fabio bahkan berhasil menciptakan 1 assist dalam kemenangan atas Singapura di grup A Piala AFF U16 2024. Pada turnamen tersebut, timnas U16 Indonesia berhasil meraih posisi ketiga terbaik setelah mengalahkan Vietnam dalam perebutan tempat ketiga. Sementara itu, di timnas U19 Indonesia ada nama Mufli Hidayat yang beberapa kali melakukan lemparan jauh pada laga pertama grup A Piala AFF U19 2024 melawan Filipina. Meskipun upayanya belum menghasilkan gol, timnas 19 Indonesia tetap menang. Setelah pertandingan, pelatih Indra Syafri mengapresiasi kinerja skuad Garuda Nusantara. Pertama, tentu kita bersyukur pertandingan pertama bisa kita lewati dengan baik, ucap Indra Syafri. Pada laga kedua grup A Piala AFF U19 2024, timnas U19 Indonesia akan menghadapi Kamboja di Stadion GBT pada Sabtu mendatang. Setelah itu mereka akan menutup grup A dengan bertemu Timor Leste 3 hari kemudian di lokasi yang sama. Indra Syafri berharap hasil positif di pertandingan pertama bisa dipertahankan selama turnamen berlangsung. Ia menambahkan bahwa peluang untuk merotasi pemain selalu ada. Mudah-mudahan pertandingan kedua dan ketiga bisa kita lakukan dengan baik, tutur mantan pelatih Bali United itu.